Percuma punya keluarga kaya, percuma punya saudara kaya-kaya, tapi nggak membantu kita, nggak menolong kita. Kenapa kau merasa pengen dibantu? Ingat ya kawan-kawan, kalau kamu punya mental di mana ingin selalu dibantu, diperhatikan, itu kamu proyek gagal. Di mana aturannya keluarga atau orang lain, keluargamu jauh, mau dekat, mau bantu kamu. Mental kita harusnya mental bersyukur. Kalau kita ada lihat kawan kita berhasil, ada kita lihat juga tetangga kita berhasil, ada kita lihat juga saudara kita berhasil, kita harusnya senang. Artinya bahwa mereka yang sukses itu tidak nyusahkan kita. Begitu cara berpikirnya. Tapi kalau kamu balik, mereka kaya nih tetangga, harusnya wajib bantu kita. Oh, mereka nih keluarga saya kaya, harusnya wajib bantu kita. Aturan dari mana seperti itu? Ya, ingat, saya sudah perhatikan selama umur saya sudah 50 tahun, ya. Selama hidup saya sudah melihat orang-orang yang bermental miskin, yaitu suka ngutang, mau dibantu, ya, itu cenderung dia akan miskin selamanya. Miskin itu sebenarnya masalah dimulai dari masalah mental kita, ya. Tapi kalau kita merasa kita sendiri, ya tidak ada yang bantu, kita menjadi lebih survive, kita menjadi lebih termotivasi, kita menjadi lebih lagi mensyukuri, ya. Selalu lihat dari sisi positif untuk melihat sesuatu, bukan sisi negatif. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pernah saya kesulitan dalam duit, ya. Waktu saya pikir-pikir, saya mau tanya ke sana sini, susah minjem. Dari situ saya belajar satu hal, kalau kita miskin, ya, kalau kita susah, gak ada yang bantu, maka aku waktu itu berjanji dalam hati, aku harus sukses, aku harus kaya. Nah begitu, kata-kata yang seperti itulah membuat kita maju. Karena kita merasa tidak akan ada yang bantu kita kalau kita miskin atau susah. So kawan-kawan, jadi kalau kamu ada melihat orang lain tidak bantu kamu, jadikanlah itu motivasi kita supaya kita sukses. Begitu juga pernah saya alami ketika saya disepelekan, ya. Ketika saya direndahkan orang lain atau saudara, atau dianggap remeh sama orang lain. Saya nggak marah, ya. Saya rubah itu menjadi penyemangat saya. Ya, saya menyadari satu hal, nggak enak jadi orang miskin. Aku pernah di titik itu. Bahkan kalau misalnya penampilan saya biasa-biasa aja, nggak kinclong, sekarang pun masih ada orang yang menyepelekannya. Masih ada, karena banyak standar di Indonesia, kaya itu harus kinclong, kaya itu harus full aksesoris, kan gitu ya. Sehingga saat-saat kita nggak pakai sesuatu, kita dianggap miskin. Nggak apa-apa kalau hanya dianggap, ya kan? Biarkan mereka nanti menyesal udah memperlakukan kita seperti itu atau merendahkan kita. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun kalian, kalau saat ini situasimu sulit, jadikanlah situasi sulit itu kamu punya dorongan yang kuat, motivasi yang kuat untuk sukses. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita di titik rendah, Tuhan izinkan kita di titik bermasalah atau jadi orang miskin, supaya dua hal yang kita harus petik. Gak enak jadi orang miskin. Kedua, kita gak mau lagi di posisi itu, maka kita berusaha keras untuk maju. Ada yang sinis, Bu, mereka kaya kan karena turunan orang kaya. Oke, tetapi pertanyaan saya satu, apakah ada orang miskin bisa jadi orang kaya? Banyak. Jadi kita juga punya kesempatan yang sama untuk berhasil dan jadi orang kaya. Banyak sekali aku lihat orang yang tadinya sama kayak saya, tidak ada apa-apanya, bisa juga itu sukses. Kata kuncinya rajin. Kedua, lihat momentum. Ketiga, mentalmu harus kamu perbaiki. Mentalnya jangan mental peminta-minta. Mentalmu jangan mental pengutang. Mentalmu jangan minta dikasihani. Saya udah lihat ada keluarga saya, mentalnya mental dikasihani terus. Enggak sukses. Karena selalu berpikir, oh ada kakakku kok nanti yang bantu. Oh ada saudaraku kok nanti yang bantu. Oh ada abangku mau bantu. Mau gimana kamu sukses kalau mental kamu selalu mau mental minta-minta. Mental ngutang. Jadi mental itu duluan yang harus kita perbaiki, ya. Kalau mental kita nggak dirubah, cara berpikir kita tidak dirubah, maka kamu akan tetap di titik kamu sekarang, kere. Saya bukan membenci orang kere, tapi saya membenci orang-orang yang bermental kalah, mentalnya mental pengutang.
Saya kira gitu ya. Semoga bermanfaat kata-kata saya pagi ini. Salam buat kalian semua, terutama teman-teman pedagang ya. Kita harus survive ya. Jatuh bangun dalam usaha itu biasa. Saya pun mengalami, ditipu itu biasa karena penjahat ada di sekeliling kita. Tapi kita harus bangkit dari kegagalan dan dari kebodohan kita. Suka dengan kontenku, kamu follow.